Mau coba tes bahasa Inggris gratis? Klik link yang ada di description box di bawah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang grammar dan speaking. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terkait konten edukasi dan parenting. Oke, ngomongin bahasa Inggris atau bahasa apapun ya, sekarang itu di masa-masa sekarang itu gampang banget buat teman-teman cari referensi untuk mengartikan berbagai macam bahasa itu. Jadi mulai dari aplikasi untuk translator, dan yang paling populer itu yang sering sekali dipakai sama teman-teman adalah Google Translate. Nah, kali ini saya akan coba bahas kira-kira seberapa akurat sih Google Translate itu bisa digunakan teman-teman untuk keperluan sehari-hari. Sebelum itu, saya ditemani oleh salah satu guru favorit kalian. Hai Miss Nimas. Hello Farid. How are you? I'm great. Oke, kita tadi kan udah sempat cari nih Miss, apa aja yang nggak bisa diterjemahkan oleh Google Translate. Nah, yang mau kita bahas pertama kali ini adalah Idioms kayaknya. Idioms kalau di bahasa Indonesia itu peribahasa ya. Jadi kalau misalnya ungkapan khusus dalam bahasa Inggris itu special gitu loh. Jadi yang kayak apa namanya, yang satu yang harus diartikan satu kalimat penuh dan nggak bisa kata per kata gitu kan. Oke, kalau misalnya teman-teman sempat tahu nih idioms apa yang mungkin teman-teman pernah denger tapi memang nggak bisa diartikan, mungkin nanti boleh dicantumin di kolom komentar aja. Tapi sekarang kita bahas beberapa. Ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang enggak. Nah, ini kita udah coba compile, Miss. Boleh mulai dibuka, Miss? Ini aku buka nih ya Google. Oke, yang pertama dulu mungkin, Miss. Kita tadi sempat cari-cari nih, ternyata banyak banget nih teman-teman idioms yang memang nggak bisa ditranslatekan menggunakan Google Translate. Tapi kalau misalnya teman-teman, ya itu memang sudah nggak bisa karena idioms gitu. Tapi ada beberapa yang bisa. Jadi sekarang kita coba untuk artikan beberapa nih. Yang pertama dari Miss Nimas, coba boleh Miss Nimas di... Apa nih ya? Oh, tadi aja deh kejadian barusan. Nih, coba speak of the devil. Oke, speak apa? of the devil. Speak of the devil. Yes. Coba nih dalam bahasa. Aku udah ngebayangin tuh artinya di Google Translate dia bakal ngomong apa itu. Bentar. Karena jarang juga pakai bahasa Google Translate. Oh, ini perlu di. Boleh puterin, Miss. Speak of the devilnya. Berbicara tentang iblis. Hah? Kedengeran nggak? Berbicara tentang iblis. Why would we talk about the devil? Kayak berbicara tentang iblis. Oke, tapi Farid. sebetulnya speak of the devil sendiri. Speak of the devil nih kayak gini loh. Oh, where is Farid? Oh, there he comes. Speak of the devil kayak gitu. Kayak barusan ngomongin orang tadi. Oh, ternyata orangnya udah nongol tuh. Kayak, Oh, oke. Jadi kalau misalnya di guyonan kita itu umurnya panjang ya, baru dia ngomongin tiba-tiba nongol gitu kan. Oke, itu speak of the devil ya. Ini aku juga punya satu nih, Miss, yang mungkin juga bisa disalahartikan kalau misalnya kita pakai Google Translate. Oh, sebentar. apa tuh? Kayaknya perlu di-refresh deh ini. Maaf ya. Ini Miss. Pull someone's leg. Pull someone's leg. Tahu nggak artinya kalau di Google Translate jadinya apa? Apaan? Menarik kaki seseorang. Ih, ngapain coba, Farid? Pull someone's leg, menarik kaki seseorang. Artinya apa nih, Miss? Kalau misalnya di Pull idioms? someone's leg. Jadi misalkan nih kayak gini. Oh, kita lagi ngobrol sesuatu, terus kamu kayak guyonin aku, terus aku bilang, you can't be serious about that, Farid. Stop pulling my leg, kayak gitu. Maksudnya stop joking with me, stop teasing me around. Oh, oke, jadi nggak usah ngebecandain aku gitu ya. Aku aku udah capek, jadi gitu loh. nggak usah pull my leg lagi gitu kan misalnya. Oke, itu tadi yang pull someone's leg gitu kan. Oke, nah sekarang again ini teman-teman katakan tadi ada idiom-idiom yang Ada bisa juga yang bisa. dan nggak bisa gitu kan. Nah kebanyakan memang kita tidak menemukan itu di Google Translate, tapi ini ada beberapa idiom yang ternyata berhasil kita translatekan di Google Translate. Contohnya adalah Apa tuh? ini yang bikin lama memang ya. Nah ini. Duh, nggak keluar lagi Miss suaranya, Miss. Break a leg. Berkelek. Kayaknya HP-nya minta baru itu. Enggak, ini udah baru. Break a leg artinya Semoga sukses. betul. Oh, semoga sukses, betul. Oke. Kirain Google Translate mau nerjemahin Patahkan kakimu. No Break a leg. way. Tapi again kalau misalnya kata-kata ini konteksnya berbeda kalau misalnya kita ngobrol kan, Miss ya. Iya, Jadi benar, idiom benar. itu bisa dipakai memang kalau misalnya kita ngobrol, tapi Kita lagi ngobrol. diartikan satu-satu pun tetap bisa. Tetap But bisa. mostly ini kepake ketika menggunakan idioms. Idioms kayak gitu. Jadi ada memang beberapa idioms yang bisa ditranslate di Google Translate, ada yang nggak bisa sih. Yang lain, Miss, kayaknya kita tadi nemu ada banyak deh, Miss, idiom-idiom yang nggak Ini, masuk akal untuk mencoba ditranslatekan. Farid suka
online shopping nggak? Suka berburu Shopee sale kayak gitu nggak? Lumayan ngikutin Lumayan lah, kan Miss. ya, ngikutin kan ya. Biasanya kalau sale jam 12 teng rebutan nggak? Iya, betul. Nah, kayak gini. Ada idiom yang pas buat ini. Apa Namanya miss the boat. Coba search Google Translate bisa nggak? Kalau bisa, kan kasih jempol. apa tadi miss the boat. Kan yes. kita lagi belanja nih, Miss. lagi Apa hubungannya sama ketinggalan perahu, Miss? Coba deh, Miss. cari deh artinya. Siapa tahu nanti Farid lagi ngobrol sama temen, don't miss the boat. Oh, ini nggak tahu. Ini udah beneran bisa ditranslatein sama Google Translate atau Coba memang... apa artinya di Google Translate? Ini ya, Miss the boat. Miss the boat. Artinya. Kehilangan kesempatan. Iya bener. Tapi di sini ada dua, Miss. Ada Miss the boat sama Miss the bus. Miss the boat dan miss the bus, both are the same kayak gitu. Maksudnya kayak gini loh. Jadi misalkan kita lagi berburu sesuatu, kita lagi mengejar sesuatu, jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Jadi so if you want to buy that product, don't miss the boat kayak gitu. Oke, don't miss You the boat. have Jadi- to buy that product right now, or you will miss the boat, or you will miss the bus kayak gitu. Oke, idioms ya sekali lagi. Jadi ya. bayangkan aja kamu lagi mau berangkat sekolah tuh. Bus sekolahnya datangnya jam 7 tet, tapi bangunnya kita jam 7 kurang 15 gitu. Oh, I miss the bus. Iya. Ya, tapi beneran kan itu aku Ya ketinggalan itu busnya, beneran kan? gitu, makanya dari kejadian itu dibikin jadi idiom kayak gitu, idioms kayak gitu. Oke. Biar nggak telat. Itu tadi yang bisa ditranslatekan sama Google. Oke, ini kita punya satu lagi nih, Miss. Nggak satu sih, ada beberapa yang nggak tahu kalau misalnya teman-teman nemu apa namanya yang bisa ditranslatekan, boleh lah ya dicantumin di kolom komentar. Tapi ini kita punya satu yang mungkin bisa ditebak. Saya yakin Miss Nimas tahu. Apa sih? Kok susah banget? Oh ini. Tolong didengarkan baik-baik, teman-teman. Mbak Yuli mungkin juga. Jadi ini diem ya, ini diem. Loh, gak bunyi. Aduh, artinya minta ganti baru lah. Ini bunyi. On the ball. Artinya apa? Stop. Mbak Yuli apa? On the ball nih, nggak tahu kan? Ini idiom loh teman-teman, on the ball. Tapi kalau dimasukin ke Google Translate, Miss, yang kayak kita cari tadi, artinya adalah Di atas bola. Di atas bola. masuk akal nggak tuh? kan. Pakai on the ball, terus ketika kita lagi ngobrol, nggak tahu nih artinya apa nih, Miss? On the Di ball. atas bola, on the ball itu sebenarnya you're doing a good job. Sejujurnya kayak gitu. Jadi kalau dalam satu kalimat utuh gitu, she's on the ball right now. She's doing a good job kayak Oke, jadi another things yang bisa dipakai kalau misalnya mau muji orang bisa pakai gitu. she's on the ball, She's on the ball. bisa gitu. Maksudnya kayak dia tuh bener tentang sesuatu gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya mereka nggak tahu, di bola yang mana dia? Di bola Enggak. Farid. She's on the ball, ngapain dia di atas bola? Ngapain kan kita gitu, berdiri oke. di atas bola basket? Emang bisa? Nah itu, she's on the ball gitu. Oke, itu tadi on the ball. Terus kayaknya tadi ada yang lain juga deh, Miss, yang tadi Miss Nima sempat cari. Yang biasanya paling umum aja, yang biasanya digunain sama orang-orang kayak bilang nasi sudah menjadi bubur kalau dalam bahasa kita. Nah dalam Oke, bahasa jadi- Inggris kan crying over spilled milk gitu. Coba deh search di Google Translate. Artinya apa tuh? Crying Apa-apa? over spilled milk. Sebentar, cry over spilled milk. Ya. Kalau di kita tuh artinya udah nasi udah menjadi bubur gitu. Don't cry over spilled Milk. Apa tuh? Menangis di atas tumpahan susu pasti. Menangis Jangan susu menangis. yang menangis. Nangisi susu yang tumpah. Don't cry over spilled milk. Lah ngapain lu nangisin susu yang Kalau tumpah ya? bayi nggak apa-apa kali ya kayak gitu. Oke, tadi kan Jadi pakai orang hubungannya dewasa. berarti artinya adalah don't cry over spilled milk ini tidak menyesali hal-hal yang sudah terjadi. Bener-bener gitu. gitu. Jadi percuma gitu loh kamu nangis sama hal yang udah terjadi kayak gitu. It can be fixed kayak gitu, nggak bisa diapa-apain lagi kan kayak Oke. gitu. Nasi sudah menjadi bubur, jadi jangan menangisi susu yang sudah tumpah. Iya. Oke, ini masih seputar idiom ya teman-teman ya. Terus ada lagi nih yang mungkin bisa jadi tebakan juga nih. Aku punya satu yang Apa itu tuh? yang menggoreng-goreng tadi loh. Oh, he has bigger fish to fry. Ya, he Ya, has coba tuh. Bigger Bigger fish fish to fry. to fry. Artinya apa? Tahu nggak? Tahu nggak Kak Yuli?
He has bigger fish to fry. Nggak ada, ini sesuatu yang gagal di Google Translate, jadi nggak bisa Gagal mencari. nih. Dia memiliki ikan yang lebih besar untuk digoreng. Artinya tadi Mas. Ya maksudnya dia punya hal lain yang harus diurus hari itu juga gitu. Jadi ada hal yang lebih penting buat diselesaikan kayak gitu kan. It's really not worth my time. I have bigger fish to fry kayak gitu maksudnya. Itu kalau misalnya yang diajak ngobrol aku beneran bakal pikir aku mau goreng Aku ikan mau yang goreng gede nih ikan. gitu. Jadi aku nggak bisa ikut, sorry, di rumah ikannya gede banget dan perlu digoreng, jadi aku nggak bisa ikut gitu. Arwana emang mau digoreng. Tapi artinya adalah sesuatu yang lebih penting untuk dikerjakan, jadi aku nggak bisa attend nih soalnya aku punya bigger fish Iya, to ada fry. hal yang lebih penting lagi. Ini boleh nih ya buat ngerjain teman-teman gitu ya, misalnya aku nggak bisa nih, I have bigger fish to fry. Wah, ketahuan nih. Ikan ya. apa ikut dong gitu ya, akhirnya mau makan di rumah Ketahuan gitu ya. enggak? Sering skip hangout ya. Gitu. Enggak juga sih. Nah, Bisa jadi. jadi alasan. bisa Oke, jadi alasan. yang terakhir Miss, ini juga sesuatu yang nggak bisa ditemuin untuk idioms ya teman-teman, yang nggak bisa ditemuin di Google Translate. It's not a rocket science. Oh, it's not a rocket science. Kak Yuli, kira-kira apa Kok nih Kak Yuli tebakannya? mulu sih yang lain? Iya, katanya Kak Yuli. Kok Jamas? Kak Jamas gimana? Kok Jamas? Kak Jamas? It's not a rocket science. It's not a rocket science. Dia skip. Kok Jamas gimana tuh? Apa? Bukan ilmu pasti. Oh, Farid Tadi artinya apa sih? di Google Translate? Oh iya, ini coba aku tulis dulu. Bukan ilmu roket. It's not A rocket science. It's not a rocket science. Tadi udah ditebak kalau itu bukan ilmu pasti ya. Tapi again di Google Translate ini nggak ketemu. Jadi artinya Ini bukan ilmu roket. Oke, kita Ini bukan bukan ilmu roket. ilmuwan yang bisa bikin roket. Jadi maksudnya adalah ini tuh nggak terlalu complicated gitu, nggak susah gitu. Misalkan drawing a fish is not a rocket science gitu. A 5-year-old kid can do that. Maksudnya it's not complicated. oke, Maknanya tuh nggak kayak terlalu gitu. susah. Oke, tapi yang dipakai idiomnya ini buat bikin roket gitu ya. Sesuatu yang susah Sesuatu yang gitu. susah gitu. Maka bilangnya kayak it's not a rocket science kayak gitu. Ya, boleh lah ya. Ini Gitu. kalau again apa itu? In someone's good book, coba. In someone's good book. Oh, ini salah Apa satu. Oh, itu udah diposting ya? Belum. Itu udah in In someone's Ini coba di Google Translate. Oke. In someone's good book. in someone's pakai S. Someone's good book. di buku bagus seseorang. Apa artinya, Miss Dimas? Di buku bagus seseorang. Di buku bagus seseorang. Maksudnya tuh kayak dalam kebaikan seseorang bukan sih? Lebih benernya. Ini ada di postingan EF Surabaya. Jadi digunakan untuk seseorang yang senang dan menghargai sesuatu yang Iya. kalian lakukan. Dalam kebaikan seseorang. Contoh kalimatnya, if you want to get in the teacher's good books, try to participate more in class. Gitu. Iya, in maksudnya kayak someone's gitu. good books. Udahlah, kalau misalnya aku yang diajak ngobrol udah jelas gak ngerti semua itu ya. Jadi artinya benar-benar bisa diartiin kata per kata terus atau kalimat per kalimat gitu. Iya ya. benar. Oke. Tapi Ini tadi ada kan beberapa yang bisa diterjemahin juga kayak break a leg. Bisa, terus, apa namanya? Hang not in a piece of there. cake. A piece of cake, Iya, hang in piece of there cake gitu gitu. kan. Itu bisa ditemukan. Jadi Benar-benar kayak misalnya hal-hal mungkin Google Translate ini bisa nangkep hal-hal yang memang idioms tentunya. Kalau misalnya sering sekali dicari mungkin ya. Kayak kemarin itu kalau misalnya kita tahu ada berita yang kata oalah itu Oalah. sudah masuk di Ternyata, KBBI. benar-benar. Itu udah masuk di KBBI. Jadi karena mungkin udah sering digunakan dan banyak orang yang tahu, akhirnya dia bisa masuk Google Translate. Makanya nggak semua. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari idioms, pergi ke Google Translate itu keputusan yang janganlah ya. Janganlah. Jangan. Jadi- Better no. carinya coba cari-cari di literasi yang lain. Iya, Gitu. literasi yang lain. Selain idioms, Miss, ada lagi yang sering digunakan teman-teman untuk coba ke Google Translate adalah essay. Iya, essay dan jurnal ilmiah. Essay atau essay sih sebetulnya? Essay. Essay, oke. Essay. Salah lagi saya ya. Essay. Jangan tawa. Sebel banget kalau Oh, pronunciation mau ngecek di Google Translate nih. Ada ini, Cek, jadi cek, coba nih. kita sudah Kita juga quote- bisa ngecek pronunciation gitu. Coba Oh, ya. essay. Apa? Ya Allah, saya dikoreksi mulu nih kalau di sini jadi. Oke. Essay. Essay ya, bukan essay. No, Kan nggak usah not sok-sokan ngomong essay. 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 Sok-sok sih ngomong essay. Oke, ini kita essay. Aku sudah kutip salah satu essay. Di situ di sini cerita tentang ASCC. Jadi kayak Asian Societies gitu loh, teman-teman. Apa? Essay. Essay.
Essay. Essay, ya itu. Maaf ya teman-teman. Nih aku setelin lagi ya, nggak apa-apa ya. Canda essay. Oke. Nih ya essay. Jadi aku kutip di situ, terus akhirnya tadi sempat diskus sama Miss Nimas juga bahwa artinya ini ya nggak terlalu bener juga gitu, Iya, karena ada beberapa yang salah juga. while thinking of the word ready refers to the motion of the body or a matter in a situation which is fully prepared or suitable to do an action. Nah tadi sempat diskus sama Miss Nimas kalau artinya adalah bukan sesuatu yang ditranslatekan di sini juga. Well thinking coba di Google Translate artinya pasti sedangkan pemikiran. Ya. Sedangkan pemikiran, iya, Bener well ya? thinking, betul. Sebenarnya itu artinya ketika memikirkan tentang ini kayak Oke, gitu. Bukan jadi- sedangkan pemikiran ya, beda lagi tuh konteksnya. Oke, Di jadi- KBBI salah dong. Jadi itu kalau misalnya teman-teman lihat di layar ya, jadi salah satu konteks essay yang misalnya teman-teman pengen tahu arti essaynya seperti apa, terus akhirnya asal comot dan asal masukin itu ke Google Translate, artinya juga bisa salah kaprah juga. Jadi yang tadinya harusnya apa tadi, Miss? Sedang memikirkan, gitu. jadinya sedangkan pemikiran kata siap mengacu pada gerak tubuh atau suatu hal apa sih? Atau ketika memikirkan sesuatu, ketika memikirkan tentang gitu. Ya, while thinking of While itu tadi thinking ya, of while tadi thinking itu. of. Jadi harus hati-hati lagi teman-teman untuk ngutip-ngutip essay terus masukin itu ke Google Translate. Itu juga berlaku hal yang sama kalau kita misalnya mentranslatekan ke Jurnal ilmiah itu. Pernah dapat kesempatan buat translate jurnal ilmiah tuh kebetulan dari anak kedokteran. Wah, ini kan banyak istilah kesehatan. Bahasa teknikal ya berarti ya. Bahasa teknikal gitu loh. Jadi nggak bisa asal copy paste ke Google Translate. ini gitu. pengalaman yang Miss nih Mas. Jadi ada literasi lain nggak? Maksudnya apakah ada kamus khusus di situ, Miss, buat bahasa-bahasa? Jadi yang memang kayak gitu? ketika bekerja sebagai translator ini pasti teman-teman translator juga merasakan sih ya. Kita memang harus tahu apa yang mau ditranslate gitu loh. Kalau memang jurnal yang ditranslate ini terkait dengan kedokteran atau terkait tentang sains ya, berarti kita harus punya referensi tentang dictionary atau kamus-kamus sains gitu, bahasa istilah-istilah kesehatan seperti itu. Dan itu memang ada banyak sumber yang kita bisa cari gitu loh buat Oke. itu. Jadi nggak bisa asal comot copy paste lagi. No, you cannot do that. Oke, 3 hal itu ya teman-teman ya. Jadi ada idioms itu nggak bisa asal teman-teman masukin ke aplikasi apapun, translator apapun. Kita juga nggak tahu ya kalau misalnya ada apa namanya aplikasi translator yang akurat banget untuk idioms mungkin jadi teman-teman bisa pakai. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari berbagai macam idioms, kita punya website referensinya ya. Benar sekali, IF selalu punya sesuatu. Ya ada di IF Blog kalau misalnya teman-teman mau cek berbagai macam idioms. Terus essay tadi, essay kita juga nggak bisa asal comot bahasa-bahasa. Essay. Terima kasih sudah diingatkan. Apa sih? Essay. Essay. Yes. Bukan essay. No. Essay, teman-teman ya. Essay. Itu nggak bisa asal comot terus masuk ke Google Translate karena bahasanya again ada bahasa-bahasa edukasi yang nggak bisa asal diterjemahkan di Google Translate, mengacu pada jurnal juga. Jurnal kalau misalnya tadi Miss Nimas cerita berdasarkan pengalamannya itu juga bahasa-bahasa teknikal ataupun bahasa kedokteran dan kesehatan Iya, itu juga benar sekali. nggak bisa asal ditranslatekan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba, mungkin lebih kebantu ya teman-teman ya untuk menambah vocabulary gitu ya, Miss. Ini untuk menambah vocab bisa, untuk kata-kata yang memang kata-kata familiar yang memang kita belum tahu artinya apa, terus kemudian pronunciation juga bisa dibantu. Oh, I see, Ya kan betul. tadi ngomong essay or essay kan aku ngecek di sini. Bahas terus. Bahas terus. Oh, aku mau coba satu dong pronunciation yang susah menurut Miss apa? Apa ya? Accidentous. Aku spellingnya aja udah nggak tahu loh itu gimana ya mau nulis di Google Translate. Ada lagi tuh yang apa Worcestershire apa atau apa itu bahasa Inggris atau bukan ya? Accidentous, tapi ini bukan bahasa Inggris sih, itu kata favoritku. Ya, tapi itu nemunya di bahasa mana kan kita lagi ngobrolin bahasa Inggris Miss. Sorry. Oke lah teman-teman. Kita akan bahas hal yang lain ya. Otomatis hari ini yang kita bisa dapatkan adalah Miss Nimas mau menyampaikan sesuatu nggak terkait Google Translate ini sebetulnya referensi yang bagus nggak sih untuk digunakan sehari-hari atau aplikasi translator yang lain? Sebenarnya Google Translate ini aku nggak bisa bilang bagus juga gitu loh, karena aku pribadi tidak pernah menggunakan ini kayak gitu. Cuma memang kalau buat yang lagi pelajaran dan masih mencari referensi apa yang cocok gitu kan, itu biasanya cocok-cocokan tuh. Nah ini bisa buat pakai check pronunciation terutama. Terus misalkan mencari kata lain, jadi ada kata dalam bahasa Indonesia yang kok katanya ini terus, gak bisa ya kita cari kata lain yang lebih bagus gitu, kayak misal mau level up your
word choice kayak itu bisa pakai Google Translate. Kan ada tuh pilihannya kayak gitu. Iya, oke. Gitu sih. Jadi referensi itu bisa teman-teman gunakan selain langsung copy paste. Iya, jangan langsung copy paste, Karena artinya tadi dipertimbangkan dulu lah. Oke, Kayak jadi gitu. kalau misalnya mau pakai aplikasi translator apapun itu coba lebih bijak lagi dan tidak makan itu mentah-mentah karena tadi jadinya seperti saya ise. Essay. Thank you teman-teman udah nonton, thank you Miss Dimas. Kita lanjut untuk bikin konten selanjutnya nanti ya. Oke.